Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Oke, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana menghitung atau trik cepat menghitung triple Pythagoras untuk angka-angka yang rumit. Kenapa materi ini saya buat? Karena untuk materi kelas 12 untuk matematika wajib, itu tentang dimensi 3, sering ketemu permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini, di mana nanti ketemu segitiga siku-siku, kita angkanya tapi nggak enak banget gitu kan ya. Kalau kita menggunakan rumus Pythagoras, pasti repot lagi gitu kan. Nah, di sini saya akan coba memberikan trik cepat dalam menghitungnya. Tentunya tanpa rumus. Pastikan kalian nonton sampai dengan selesai dan tidak lewatkan satupun penjelasannya. Oke? Sebelumnya saya akan arahkan dulu ke soal yang lebih sederhana. Jadi dari sini konsepnya begini dia. Jadi untuk kita menentukan nilai dari yang belum diketahui, saya ganti warna dulu bentar ya. Nah, untuk angka yang belum diketahui, ini kan sisi tegak salah satunya kan. Di pada Pythagoras tuh, kalau untuk mencari salah satu sisi tegak yang belum diketahui, berarti miring dikurangin sisi tegak yang lainnya kan. Nah sekarang, yang sisi miringnya 6, sisi tegak yang lainnya 3, akar 2. Yang paling panjang, kita rubah menjadi lebih sederhana mengikuti angka yang di luar akar. Angka di luar akar kan 3 ya, maka 6 ini saya sederhanakan jadi 3 dikali 2. Gitu kan. Kemudian 3-nya udah sama nih, udah sama-sama 3. Kemudian si 2-nya ini, si 2 ini kita rubah ke dalam bentuk akar. Kita tahu bahwa 2 itu merupakan akar dari 4, ya enggak? Jadi ini saya rubah lagi jadi 3 akar 4. Paham ya? Jadi 6 saya rubah menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya kita ikutkan sama seperti yang ada di sini. Jadi syaratnya harus sama, sama-sama 3. 6 di sini juga biar jadi 3, jadi 6 itu dibuat jadi 3 kali 2. Oke ya. Kemudian angka 2 harus kita masukkan ke dalam akar. 2 itu kan akar dari 4 kan, atau akar 4 itu nilainya sama dengan 2. Oke? Setelah bentuknya sama-sama 3, 3 akar 4, 3 akar 2, maka sisi tegak yang lain bisa kita cari. Caranya gimana? Untuk mencari yang ini, kita tulis pasti 3 di depannya. Kemudian akarnya bagaimana? Seperti yang kita tahu, kalau miring diketahui berarti miring dikurangi dengan sisi tegak yang lain. Ya udah, berarti yang di dalam akar kita kurangin yang di dalam akar. Berarti 4 dikurangin 2 sama dengan 3 akar 2. Oke, berarti sisi yang satunya lagi adalah 3 akar 2. Oke, kita buktikan menggunakan Pythagoras. Sisi yang sebelah sini katakanlah X. Oke, jadi X kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat dikurangin 3 akar 2 kuadrat. Begitu ya? Berarti sama dengan 36 dikurangin 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2 ya, berarti 9 kali 2 18. 36 kurangin 18 kan 18 ya, berarti X sama dengan akar dari 18. Akar 18 berapa? Kan 3 akar 2. Sama ya. Jadi kalau menggunakan konsep yang saya berikan, trik cepatnya buat si 6 tadi itu perkalian 3 dengan suatu bilangan. Karena di sini 3, maka 3 kali 2. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut soal tipe yang kedua. Kalau yang miring yang diketahui. Oke, tadi si miring diketahui di sini. Yang ini maksudnya miring yang ditanyakan. Kalau miring yang ditanyakan bagaimana? Kalau tadi kan miring yang diketahui, ini miring yang ditanyakan. Sama langkahnya, kita ngikutin yang paling kecil. Isi 2. Maksudnya yang paling kecil tuh sini angka 2, ini 4. Maka kita ngikutin si 2-nya. Gitu. Jadi si 4 saya rubah jadi perkalian 2 dikali 2. Oke? Paham ya? Kemudian 2 yang ini biarkan karena mirip dengan yang sebelah sini. Sudah sama. Nah 2 yang sebelahnya baru kita rubah ke dalam bentuk akar. 2 seperti yang saya bilang tadi adalah akar dari 4. Maka untuk mencari si miringnya, itu kan miring itu gimana? Tetap pasti 2 dia tulisnya. Untuk mencari miring kan ditambah ya. Berarti yang di dalam akar kita tambahkan. Jadinya di sini 5 ditambah dengan 4. Maka 2 akar 9. Berapa 2 akar 9? 2 kali 3 ya, berarti 6. Oh, berarti si miring ini adalah 6. Gampang kan? Gampang banget. Oke ya. Jadi, sekali lagi, 2 akar 5, di sini 4. Berarti si 4 ini kita arahkan biar depannya 2. Oh, berarti 2 kali 2. Kemudian 2 yang satunya lagi kita buat dalam bentuk akar. Sudah sama, udah sama-sama 2, pasti jawaban awalnya pasti 2.
Kemudian yang di dalam akarnya tinggal kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena mencari sisi miring. Sisi miring, cara mencarinya kita tambahkan yang di dalam akar. Kemudian operasikan seperti biasa. Hasil sama dengan 6. Oke, itu yang tipe kedua. Kemudian kalau misalkan tipe yang ketiga nih. Tipe yang ketiga, kalau bilangannya tuh nggak ada, artinya masih dalam bentuk variabel. Masih A kayak begini ya, A. Nah, yang ditanya sisi tegak yang lainnya. Itu gimana? Sama, langkahnya adalah menyamakan bilangan yang di luar akarnya. Ini A, di sini masih 2A. Berarti ini kita rubah dulu dong. Jadi, A dikali 2 kali akar 3 kan? Nah, yang 2 ini saya rubah jadi akar 4. Akar 4 kali akar 3. Gitu kan? Atau langsung dari awal ya. Bingung, langsung dari awal gini. Jadi, si 2 ini saya rubah jadi akar 4. Akar 4 dikali A dikali akar 3. Nah, ini kan yang sesama akar bisa kita kalikan ya. Jadinya A akar 12. Oke, jadi si miringnya A akar 12. Si sisi tegak yang satunya A akar 2. Maka sisi tegak yang lainnya bagaimana dong? Ya udah, karena miring diketahui, berarti miring dikurangin sisi tegak yang lain. Jadi ini ketemu dong. Jadi pasti depannya A. Oke, maka yang di dalam akarnya tinggal kurangin. 12 dikurangi 2. 12 kurang 2. Berarti sama dengan A akar 10. Oke. Kita buktikan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita buktikan ini. Kita misalkan X. Maka X kuadrat sama dengan 2A akar 3 kuadrat ya. 2A akar 3 kuadrat dikurangin. Karena sisi tegaknya satu yang diketahui ya, berarti A akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 2A akar 3 kuadrat, berarti 4 kali A kuadrat kali 3 ya. 4 dikali A kuadrat dikali 3, dikurangin A akar 2 kuadrat, jadinya A kuadrat dikali 2. A kuadrat dikali 2. Atau bisa kita tuliskan jadi 4 kali 3, 12 ya. 12 kurangi 2, 10. Berarti 10 A kuadrat. Ini masih bentuk X kuadrat ya. Berarti X-nya sama dengan akar dari 10A kuadrat. Sama dengan berapa ya? A akar 10 dong. Sama kan? Sama. Lebih gampang tapi ternyata kan kita nggak mesti repot-repot menggunakan kuadrat-kuadrat kayak gini. Tinggal memanipulasi bentuk yang ada. Oke, kita masuk ke persoalan yang saya kasih di awal. Untuk yang awal-awal tadi, kalau misalkan masih bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar, atau misalkan saya punya cara lain lagi yang lebih gampang. Nah, silakan coba dituliskan di kolom komentar. Kita senang untuk berdiskusi bareng-bareng, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan bisa selesaikan sama kita yang ini. Nah, oke. Kalau mau coba, silakan coba terlebih dahulu. Ini nanti kira-kira jawabannya berapa nih yang sebelah sini. Ya kan? Karena di soal yang awal tadi kita sudah sebutkan kalau bentuknya angkanya rumit. Ini kan angkanya lumayan ribet kalau kita kuadratkan. Ya enggak? Kalau kita gunakan rumus Pythagoras. Langsung saja, di sini A per 2. Maka yang ini pun harus dibuat jadi A per 2. Manipulasikan sama kita. Jadi gimana? Jadi gini dia. Jadi A biar jadi A per 2, berarti saya kali dengan 2 per 2 dong. Iya enggak? Karena 2 per 2 1 ya, jadi nggak merubah dia. Nah, ini saya tulis jadi A per 2 dikali. Di sini dia 2, jadi kali 2 akar 3. Paham ya? Jadinya A per 2. Yang 2 saya rubah jadi akar 4. Jadi akar 4, akar 3. Seperti itu. Jadi A per 2, akar 12. Sudah sama-sama akar A per 2 ya, maka yang ini bisa kita cari. Pasti bentuk awalnya adalah A per 2. Yang di dalam akarnya tinggal dikurangin dong, karena miring yang diketahui. Jadi 12 dikurangin 2. Jadinya A per 2 akar 10. Jawabannya A per 2 akar 10. Simple, tidak mesti pakai kuadrat-kuadrat yang menurut saya lebih ribet, apalagi butuh ketelitian yang tinggi. Tinggal kemampuan kita dalam memanipulasi. Tanpa rumus ternyata lebih gampang. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dicoba dan silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa selalu subscribe di channel Guru MTK. Dan kalau suka dengan video ini silakan like. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.